Ya kono jajaran ngangkat pembuatnya roti. Kalau pemasaran terjauh sampai mana, Bu? Yang ini? Oke, semuanya. Cumi abon ini, Bu. Ya. Terus yuk lanjut. Ya, Bu, bisa diceritakan nggak Ibu mengalami kondisi seperti ini sejak kapan dan apa penyebabnya, Bu? Sejak usia 5 tahun karena polio, karena waktu itu belum ada vaksin polio, kita sakit panas disuntik lalu kakinya layu sebelah. Ya, Bu, awal mendirikan usaha kue kering ini seperti apa sih, Bu, ceritanya? Awal mula dari kita mendirikan usaha roti kering ini kan, saya dulunya pernah kerja di satu perusahaan pabrik gelas. Di 19 tahun saya kerja di sana, pas dampak krisis moneter saya kena PHK. Dengan waktu itu pesangon yang tidak mencukupi, dengan saya punya 2 anak dan punya tanggung jawab, saya berputar otak gimana uang saya itu nggak habis untuk cuma makan, dan tapi anak saya juga bisa melanjutkan sekolah. Maka saya waktu itu dengan modal yang sedikit bikin pangsit. Awal-awal mulai usaha sebelum roti kering, saya kan pangsit dulu. Ya. Nah, awalnya tanggapan tetangga seperti apa, Bu, ketika mendirikan usaha itu?
ketika itu ya tetangga tidak memandang kita lah dengan keadaan kita, apa ya bisa orang dengan keadaan gitu dia bisa membuka usaha dengan dia jalan aja sulit, apa sulit gitu, tapi kan kita punya semangat, kita menunjukkan lah sama masyarakat dan tetangga bahwa saya itu mampu, saya juga bisa menyekolahkan anak-anak saya. Apa sih yang memotivasi Ibu? Saya kepengen anak-anak saya maju, tidak seperti ibunya, walaupun ibunya dengan keadaan kekurangan, tapi dia harus di atas saya lah dan sama tetangga, menunjukkan bahwa kita dengan kekurangan kita juga bisa mencapai kesuksesan. Ya, berarti dahulu Ibu mengerjakannya sendiri atau dibantu siapa, Bu? Dulu waktu pertama kita membuka usaha, saya dengan suami saya yang bikin di rumah, suami yang keluar mengantar-ngantar, menitip-nitipkan di warung-warung. Usaha ini sudah berjalan berapa lama sih, Bu? Kira-kira 13 tahun. 13 tahun ya. Berarti sekitar 2007. 2007 saya kena PHK, saya pulang ke Wonosobo. Setelah itu kita memulai usaha yang dari nol dengan cuma bakat tekad bahwa kita menunjukkan supaya bisa lah tidak dipandang rendah sama orang-orang dengan keadaan kita. Nah, untuk sekarang produksinya sudah berapa banyak, Bu? Dan dikirim ke mana saja itu? Alhamdulillah dengan perjalanan waktu yang hampir 13 tahun, kita kalau roti bolu kering itu setiap minggu paling enggak 60-70 black kita udah bisa mengirim ke Paraan, Magelang sama Bandar. Kalau yang cumi abon itu biasanya menjelang 3 bulan lah, mau lebaran kita paling enggak harus memproduksi 1 hari 1 kuintal. Ada berapa karyawan, Bu, yang sekarang yang membantu? Kalau hari biasa yang karyawan tetap 7, tapi nanti kalau kita ini mau sebulan lagi 3 bulan lagi mau lebaran, kita bisa merekrut 15 orang. Pesan-pesan untuk penyandang disabilitas lain seperti apa? Bagi teman-teman disabilitas, janganlah kita mudah menyerah, janganlah kekurangan kita jadikanlah kelebihan kita untuk membuka jalan kita juga bisa sukses punya usaha, tapi dengan pantang menyerah dan semangat aja. Apakah pemerintah daerah itu ikut berperan dalam pengembangan usahanya, Bu? Lebih ya ada, tapi sedikit lah. Dengan ini menghimbau semoga dari pemerintah bisa menghandle teman-teman penyandang disabilitas lainnya, diberikan tempat untuk mereka juga punya potensi, punya yang harus punya usaha tapi kan belum tahu tempat dia untuk wadahnya dia gitu. Jadi pengennya di tempat diberi ruang oleh pemerintah daerah. Iya, diberi tempat khusus untuk seperti mungkin toko tadi, mungkin semua produk disabilitas bisa ditaruh di situ biar mereka jadi semangat dan ada bahwa saya juga bisa membuat produk yang berkualitas.